Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali ya dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi ya. Kemarin mohon maaf sekali ya. Jadi teman-teman ini ya harus ikut kelasnya Bu Anita ya. Alhamdulillah, tapi kebetulan pas ya bareng jadwalnya sama kelasnya Bu Anita ya. Jadi mohon maaf sekali yang kemarin itu sebenarnya kan biasanya switch ya teman-teman ya kaitannya jadwal itu. Jadi biasanya Bu Ati dulu, kemudian baru saya gitu. Kebetulan kemarin pas Bu Ati juga ada ini teman-teman, apa namanya pelaporan BKD ya, yang deadline-nya hari itu juga. Jadi beliau cukup sibuk juga untuk menyiapkan dokumen-dokumen gitu ya. Jadi mohon maaf sekali ya kaitannya dengan apa mata kuliah etika teknologi informasi kelas E kemarin teman-teman harus ini ya bareng kelasnya Bu Anita ya. Jadi mohon maaf sekali sayanya juga kepasan kemarin teman-teman. Saya kira Bu Ati kemarin available jadi bisa ngisi nemenin teman-teman. Kebetulan saya diminta Bu Helen untuk ini apa jadi dosen pendamping untuk senamika ya. Jadi mohon maaf sekali ya kemarin kebetulan pas ini bareng jadi teman-teman harus ikut kelas ini ya Bu Anita. Tapi terima kasih banyak ya kemarin dari ketua kelas Mbak Natasha udah konfirmasi ya teman-teman ikut kelasnya Bu Anita. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, mungkin sebentar ya ada yang masuk. Oke, kita ada berapa mahasiswa ya? Di saya soalnya listnya belum dibukakan. Sebentar, saya cek dulu ya. Kita ada 42 di listnya. Masih ada beberapa yang belum masuk ya. Mungkin untuk mengawali kelas, sebaiknya kita memulai ya untuk berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian melanjutkan ya dari yang kemarin. Sebentar ya, ada yang masuk dulu. Jadi saya ini dulu sih biasanya. Saya cekin dulu kayak presensinya. Sebentar ya teman-teman. Tadi tuh ngeceknya nama saya tuh belum dibukakan. Sebentar ya, saya cek dulu. Karena kebetulan tadi, oh ya, dari ini belum dibukakan ya. Dari apa namanya, Dikjarnya tadi saya udah minta tolong untuk dibukakan. Nanti presensinya biar langsung aja sih. Langsung saya isikan. Biasanya nanti saya share listnya ke teman-teman. Sebentar ya, nanti kalau udah di-update ke saya, nanti kita sekalian presensi. Mungkin nanti sama tolong diingatkan ya, saya sering paling lupa itu screenshot teman-teman. Jadi udah kelas gitu. Jadi refleks kadang-kadang saya lupa. Eh, belum screenshot gitu. Kalau dibuati udah ditunjuk ya, ada Mbak Natasha ya untuk ini ya. Nanti sekalian aja ya biar biar nggak kelupaan. Jadi nanti sekalian screenshot sama presensi ya. Nanti tolong saya diingatkan kalau kelupaan. Itu hal yang paling saya sering lupa. Kalau kelas tuh udah jalan gitu, jadi kadang kelupaan. Jadi lebih enak biasanya di awal karena berhubung presensinya belum dibukakan. Sebenarnya dari Dikjer udah saya refresh, belum update ke saya. Jadi kita bergeser dulu ya ke ini dulu deh. Ntar. Kemarin gimana ngisiinnya? Kita share dulu ya. Saya izin share screen terkait review kemarin ya. Kebetulan kita review hasilnya saja dulu ya. Kalau di sini saya lihat, liatin semua aja deh. Deh, biar kelihatan semua. Ini maaf ya, ini tadi list linknya. Nah ini hasil yang kemarin ya. Gimana ngisinya? Yang profesi IT impian. Pasti teman-teman punya cita-cita ya. Di sini sebenarnya saya lebih suka apa ya? Mungkin kalau saya pribadi menilainya gini teman-teman. Ini sebagai apa ya target teman-teman lah. Di dalam suatu apa ya? Final akhir ya dari pembelajaran atau nanti teman-teman kuliah pasti teman-teman punya cita-cita ya. Saya pengen teman-teman itu punya goal ya, punya tujuan, sesuatu yang teman-teman aiming, sesuatu yang kalian bener-bener pengen untuk capai gitu loh. Jadi istilahnya kayak ini sih teman-teman, starter ya, awal mulai untuk teman-teman. Saya pengennya kemana ya? Paling nggak teman-teman di semester kelima ya kalau nggak salah ya. Semester 5 teman-teman punya gambaran nih. Oh, saya ada planning Bu untuk ke sini, untuk ke profesi ini gini. Kebetulan kita bisa lihat bareng-bareng ya. Responnya masuknya 45 teman-teman ke saya. Cuman mohon maaf ya saya belum ngecek satu-satu tapi saya baca umum ya. Kita review bareng-bareng ya. Jadi macam-macam sih dari teman-teman isinya. Nah, ini kalau sayangnya di sini kalau nggak salah bisa ini nggak ya?
kalau nggak salah sih bentuk reportnya mungkin kalau datanya ini ya teman-teman, datanya dikit itu kalau nggak salah bisa pie chart ya kalau di apa namanya Google Form ya. Kalau nggak salah saya dulu pernah juga sih pakai Google Form tapi bisa pie chart mungkin karena datanya dikit ya. Kalau teman-teman mungkin karena saya nggak pakai pilihan ya jadi teman-teman input ya jadi bisa banyak ini ya banyak preferensi keluarnya waktu tadi saya bikin pie chart pakai Excel tuh nggak nampil sih teman-teman karena banyak ya di sini macam-macam nih. Ada cyber security, data science, data administrator, full stack developer, sistem analis, UI designer, kelihatan nggak di teman-teman ya? Saya nggak usah sebut nama ya. Kita secara umum aja ya teman-teman dengan ini ya. Apa yang masuk kelihatan nggak di teman-teman? Tapi keputus ya kayaknya. Nggak full ya. Jadi hanya berapa di sini yang kelihatan ya. Ada business analyst, ada web programmer, kemudian front end developer ya di sini ya. Ini macam-macam. Kemudian saya lihat ya di sini ya. Saya izin share untuk Excel-nya. Teman-teman kelihatan nggak? Nah, ini saya agak kecilin. Tadi sebenarnya mau saya tarik pie chart, tapi nggak keluar, teman-teman. Mungkin karena dia preferensinya cukup banyak ya. Jadi apa mau mengkategorikan cukup kesulitan dia kayaknya sih. Ini kalau ditarik pie chart, nah ini dia agak, belum saya blok ya sebentar. Nggak, ini datanya, hasilnya, ini ya. Bentar ya. Kita analisis dulu hasil yang kemarin. Sebentar. Maaf. Dipakai Pi kayaknya nggak muncul karena dia preferensinya cukup banyak ya jadi kita langsung aja liatin langsung aja ya di teman-teman kelihatan nggak atau kekecilan kelihatan nggak di sini kelihatan mungkin di layar teman-teman Kelihatan, mahasiswa Bu. oke nah di sini macam-macam ya nggak usah sebut nama ya mungkin teman-teman biar nggak ada tendensi apa-apa jadi saya baca secara umum aja deh nanti secara umum teman-teman macam-macam sih aneka ragam profesi IT yang teman-teman pengen apa namanya capai ya macam-macam dari mulai full developer full stack developer developernya pun spesify ya bagus sih menurut saya lebih menspesifikasikan diri itu juga lebih bagus teman-teman jadi lebih mengkhususkan diri ya nanti jadi lebih ini ya lebih jelas gitu tapi nggak masalah juga nanti tergantung sikon juga ya teman-teman di sana requirement-nya ketika apa namanya di pasar atau maksudnya informasi di lowongan pekerjaan seperti apa gitu nanti teman-teman bisa menyesuaikan ini macam-macam sekali sih mostly sepertinya sebagian besar teman-teman ini ya mungkin di sini kalau dilihat secara umum kayaknya ini ya data analis banyak cukup banyak beberapa kali ya di sini data analis teman-teman suka jadi data analis ya wow banyak yang suka data wah banyak ini data science data analis ya mostly ya UI UX juga banyak ya yang suka desain juga ya nah ini menarik sekali sih teman-teman jadi kalau memang itu apa ya menjadi sesuatu yang teman-teman apa targetkan ya katakan Pak aiming sesuatu yang teman-teman targetkan saran saya ini ya teman-teman kalau misalkan nanti mungkin peminatan ya teman-teman kalau di FIK itu apa mengakomodir untuk peminatan-peminatan yang berkaitan dengan cita-cita teman-teman kalau bisa disesuaikan jadi lebih terarah sih teman-teman untuk mata kuliahnya gitu jadi lebih apa ya istilahnya hal-hal yang teman-teman pelajari itu nanti lebih menjurus untuk ke sana sih gitu. Tapi nggak masalah. Nanti teman-teman juga bisa ya melakukan apa pengembangan lanjutan karena kita kan kayak ada program baru kan ya MPKM, teman-teman bisa ikut apa namanya kegiatan magang atau internship di mana teman-teman juga bisa belajar malah enak tuh teman-teman hands on experience ya teman-teman langsung punya pengalaman ke ini apa instansi atau perusahaannya gitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu dicoba aja teman-teman lumayan pengalamannya dan juga sertifikat. Memang tidak selalu secara finansial teman-teman nanti dapat ya karena ada yang perusahaan yang memberikan tambahan ya kayak semacam uang saku dan sebagainya, tapi ada pula yang tidak, tapi dihitungnya kalau saya mungkin ya menyarankannya lumayan pengalamannya sih teman-teman itu secara uang tidak selalu apa ya materi ya kita ngitungnya tapi pengalaman itu juga berharga buat kita proses belajar itu sih yang berharga juga buat kita itu oke di sini teman-teman juga sudah melengkapi ya kemarin kaitannya pertanyaan yang opsi kualifikasi nah di sini
Kebetulan ada yang kosong juga ya. Saya kemarin nggak pakai ini, Pak. Apa namanya required, nggak apa-apa sih. Yang penting ini ya kalau bisa sih kemarin diisi. Jadi ya tahu gitu loh. Ini maksudnya gini teman-teman, kemarin kenapa saya memberikan tugas ini ya. Jadi apa ya, kuis atau tugas inilah karena saya pengen teman-teman tahu juga, teman-teman punya target. Oke, saya pengen jadi data analis misalkan. Nah, teman-teman juga harus tahu kualifikasinya, apa saja yang dibutuhkan sebagai data analis. Nah, hal-hal apa saja atau requirement kualifikasi apa gitulah. Misalkan di sini developer ya. Untuk menjadi developer, nah biasanya kan ada ya rinciannya. Oh, bisanya ada permintaan ya harus apa lancar programming bahasa tertentu. Nah, gitu-gitu sih biasanya ada spesifikasi-spesifikasi tertentu yang teman-teman harapan saya teman-teman cari tahu juga di sini. Sebenarnya saya nggak terlalu ini ya apa namanya harus ini. Sebenarnya saya lebih ke saya kembalikan ke teman-teman ya. Ini sebenarnya saya pengennya tuh teman-teman kayak semacam apa ya planning sederhana lah untuk teman-teman apa ya menggambarkan cita-cita kalian gitu loh. Jadi lebih lebih apa ya mudah untuk ini teman-teman membantu merealisasikan ya bahasanya seperti itu. Karena kalau memang apa ya istilahnya mimpi itu kalau teman-teman bukan teman-teman sendiri yang memperjuangkan itu siapa lagi gitu ya. Jadi kayak gini tadi coba saya lihat yang ada rinciannya. Ntar. Nah, ini ada ya angka-angka. Ini kebetulan ini ada rinciannya juga. Angka-angka ini ya. Untuk data analis di sini ya bertanggung jawab mengelola penerjemahan angka-angka. Nah, di sini berarti ada kemampuan numerik yang harus dikuasai teman-teman. Jadi teman-teman jangan ada ini ya apa tendensi untuk apa alergi ya sama matematik atau angka ya di sana kalau teman-teman pengen jadi data analis karena mostly nanti teman-teman harus berkutat dengan angka-angka apa statistik gitu ya. Nah, gitu. Ada hal-hal yang teman-teman bisa ini ya, saya pengennya tuh teman-teman bisa dapatkan dari pencarian teman-teman. Kemudian di sini juga ada ya, kalau nah ini ya untuk full stack developer di sini dirincikan ya, menguasai keahlian di sini ya untuk seperti UI UX design, kemudian beberapa bahasa pemrograman. Nah ini juga ya ada pengkhususan yang sebenarnya teman-teman bisa ini ya detailkan ya. Saya mungkin nggak baca satu persatu, tapi secara umum ya nanti kita pilih aja sih beberapa. Nah ini kebetulan ini juga menarik nih teman-teman. Cyber security. Nah di sini cyber security ada ini ya lulus sertifikasi ya teman-teman. Kadang-kadang ada juga ya beberapa profesi-profesi IT yang membutuhkan teman-teman harus certified ya. Nah ini juga kaitannya dengan program di kampus ya teman-teman. Kalau tidak salah ada 1 kali kesempatan kalau nggak salah. Saya pernah tahu ya ada kesempatan yang jadi sertifikasi yang memang diakomodir dari kampus teman-teman kalau nggak salah ada ya. Tapi saya kurang tahu kaitannya kayaknya bukan security sih saya agak lupa. Jadi ada yang diberikan dari kampus itu yang kayaknya free ya kalau nggak salah ya. Karena memang cukup mahal teman-teman untuk ambil sertifikasi seperti ini. Ujian teman-teman harus melalui ujian, kemudian nanti teman-teman juga harus mengalokasikan dana tertentu ya untuk pengambilan tesnya. Nah itu kalau nggak salah sih ada, kalau nggak salah 1 teman-teman. Atau mungkin beberapa saya kurang tahu, mungkin coba ditanyakan lagi ya. Nanti kaitannya kalau bisa ada sertifikasi dari kampus, ada kesempatan silakan diambil teman-teman. Lumayan teman-teman nanti ketika sudah lulus kan ada ini ya, sudah sertifikasi apa yang itu apa ya bisa cukup menguatkan ini teman-teman portofolio ya nanti CV teman-teman ya. Jadi mendukung juga sih teman-teman kalau punya ini apa kaitannya dengan sertifikasi. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan seperti bahasa juga ya teman-teman. Jadi dalam artian kita kan sebenarnya mostly ini ya kita mungkin orang-orang IT ya berkutatnya dengan sertifikasi kaitannya teknologi informasi, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman seperti ambil itu ya sertifikasi bahasa seperti TOEFL itu juga bisa teman-teman ada nilai plus kalau teman-teman pengen bekerja di perusahaan yang internasional ya atau multinasional company di mana biasanya ada requirement bahasa Inggris juga. Nah, di sana teman-teman juga bisa melengkapi apa namanya kaitannya dengan TOEFL ya, misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan untuk kelulusan juga teman-teman itu juga syarat ya, kalau nggak salah. Jadi jangan sampai ada kasus juga kalau tidak salah teman-teman. Jadi hanya karena ketidaklengkapan dokumen seperti TOEFL dan sebagainya, teman-teman sudah ujian sidang ya maksudnya sidang apa skripsi ya sudah sidang skripsi teman-teman dinyatakan sudah lulus sidang skripsi maksudnya. Nah itu hanya karena masalah TOEFL atau dokumen yang belum lengkap ya
Saya kurang tahu ya kalau di teman-teman sudah ada ini belum pemahaman kayak semacam. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan satu sidang ujian skripsi itu belum final teman-teman, belum selesai. Jadi teman-teman belum dalam artian baru lulus sidang gitu. Jadi ada proses kalau kalau saya ya kalau yang beberapa kali yang saya alami itu rata-rata ada namanya yudisium teman-teman, di mana di situ ada kelengkapan dokumen tadi yang saya maksudkan kayak ada TOEFL dan sebagainya. Nah hal-hal itu juga yang teman-teman sebaiknya dilengkapin ya syarat-syarat. Jadi nanti kaitannya dengan teman-teman sudah lulus, teman-teman pengen mengejar cita-cita impian jangan sampai terhambat hanya karena masalah-masalah teknis seperti itu gitu loh. Hanya karena kurang TOEFL dan sebagainya. Harapan saya teman-teman meskipun kondisi pandemi silahkan ini ya mungkin aktif apakah di grup WAG atau mungkin sharing dengan teman-temannya. Biasanya ini ya sering komunikasi ya nanti biar nggak ketinggalan info-info yang dibutuhkan tentang apa gitu. Oke, saya rasa seperti itu. Ini menarik sih teman-teman. Ini ada nih, tapi nggak diisi ya. Sayangnya ini ya requirement yang di belakang kualifikasinya apa, requirement-nya di belakangnya nggak diisi, jadi tidak lengkap ya jadinya. Nah, gambarannya seperti ini ya, maksud saya gitu sih. Jadi kalau teman-teman punya target, teman-teman tahu nih kualifikasi, kayak teman-teman mau perang nih, teman-teman tahu nih weapon atau alat-alatnya yang diperlukan untuk perang apa sih? Nah, gitu. Jadi teman-teman mau perang, jangan perang cuma bawa badan doang. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu, oh di sini nanti saya harus mempersiapkan alat-alat ini, jadi nanti kalau berperang go itu benar-benar teman-teman well prepare, benar-benar disiapin penuh gitu. Harapannya seperti itu sih. Kenapa saya menugaskan tugas seperti ini ya. Jadi tujuannya saya pengen teman-teman seperti ini ya, planning kecil-kecilan lah. Dimana kalau memang teman-teman cocok, teman-teman benar-benar mantap ya dengan apa cita-cita tersebut, teman-teman bisa kejar dan juga realisasikan gitu. Oke, itu sekilas pembahasan kita ya terkait dengan penugasan yang kemarin. Nanti kalau untuk apa di dalam apa namanya hasil ya, biasanya saya ini ya, saya apa namanya informasikan nanti biasanya dalam format Excel teman-teman. Mohon maaf ya belum saya rekap ini, jadi saya cuma narik datanya tadi full dari apa namanya Google Form ya. Nanti untuk hasil penilaian biasanya saya share ya nanti dalam format Excel. Oke, terima kasih untuk partisipasinya teman-teman sudah mengisi kaitannya dengan kuis atau penugasan kemarin ya. Saya coba cek dulu ya bentar ya. Apa namanya? Presensinya sebentar ya. Kalau sudah buka nanti takutnya enggak saya kelupaan. Sebentar. Bentar. Ini bentar ya, saya refresh dulu. Hal yang paling krusial adalah presensi. Nah, oke, udah ya. Udah bisa, teman-teman. Soalnya nanti ini untuk kelengkapan kalian ya, kalau misalkan mengikuti ujian ya, nanti takutnya ada ini ya, cocokan sekalian ya, yang kemarin aman teman-teman. Dari pertemuan 1 sampai 5 ini ya, absennya sudah diisikan full ya. Di layar teman-teman sudah terlihat, bisa cross-check sekalian. Kemudian ini pertemuan 6 ya, kita isi dulu ya. Seperti biasa ya, kalau saya sistem panggil ya. Mohon maaf ya, saya nggak begitu suka ya teman-teman lewat apa ini ya leads ya pakai presensi itu. Saya itu kayaknya belum synchronize ya ke sini ya. Jadi nanti saya masih harus narik data masukin. Jadi kita back to basic aja ya, langsung aja. Oke, kita lanjut dulu. Saya presensi dulu ya. Nanti silahkan konfirmasi kalau teman-teman yang mungkin ada info yang ada masalah atau mungkin belum masuk. Nanti silahkan konfirmasi lewat temennya juga nggak apa-apa. Oke. Mulai ya, Muhammad Askar Rizky, ada? Hadir, Bu. Oke, Berliana, ada? Hadir, Bu. Oke, Astri Widianti, ada? Hadir, Bu. Oke, Nurkholis Adam, ada? Hadir, Bu. Nabil Muhammad? Hadir, Bu. Irma Zerlina? Ada? Suaranya agak kecil ya? Halo, Mbak Irma? Halo, ada? Teman-teman mungkin ada info? Mbak Irma? Ibu Irma hadir. Oke, tapi makasih. di kolom chat. Oke, makasih ya. Sayanya nggak ini kali, chatnya di sini ya. Oke, makasih ya teman-teman.
Kayak gitu aja ya. Jadi teman-teman silahkan ya. Nanti kalau di kelas saya kadang saya full screen biasanya. Jadi tolong diingatkan kalau misalkan penjelasan itu juga ya untuk kelas saya teman-teman free untuk langsung interrupt. Jadi misalkan saya ngejelasin atau apa, teman-teman mau langsung nanyain atau apa gitu langsung aja, nggak apa-apa, santai aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Terima kasih tadi sudah dikonfirmasi untuk Irma Zerlina, Mas Linda ada. Saya lanjut. Marcelinda, maaf. Marcelinda ada? Apakah ada di listnya? Kita berberapa tadi? 42 ya? Harusnya sih sudah. Ada nggak di sini teman-teman? Saya kadang-kadang juga nggak ngecek, tapi ini ada ini ya nggak? Mahasiswanya Marcelinda yang bernama Marcelinda atau Mike-nya. Semoga sih nggak ditinggal sih. Terutama waktu absen ya, jangan ditinggal ya kalau absen ya. Ada beberapa Bapak Ibu dosen juga yang langsung mengeluarkan, tapi di sini saya ini ya apa namanya tidak terlalu ini ya, karena di listnya ada. Kalau bisa ya teman-teman ini ya, terutama pas absen sih, pas absen kalau bisa ikut, karena kalau di saya nanti biasanya saya record dan saya record itu teman-teman kalau memang teman-teman mungkin ada keperluan apa silahkan sebenarnya dikonfirmasi dan nanti bisa lihat recordingnya gitu. Kalau misalkan nggak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, hindari ya apa ya, maksudnya kondisi seperti ini, tapi kalau bisa dikonfirmasi ya tadi yang namanya Marcelinda silahkan. Bu, mohon maaf. Marcel kayaknya nggak ada koneksi deh, Bu. WhatsApp-nya juga checklist. Oh ya udah, makasih. Udah Kayaknya lagi error, Bu. Nanti dikabari lagi. Ya, biasanya kayak gitu ya teman-teman, takutnya nanti kosong ya. Nah, paling enggak ini aja sih. Kalau saya pribadi ya, saya minta paling enggak pas absennya sih. Nanti kalau misalkan teman-teman mungkin, karena memang ini ya, mungkin sedikit cerita ya. Ada teman-teman culture yang tipikalis ini ya, orang yang mungkin suka belajar sendiri itu juga bisa belajar di comfort levelnya sendiri. Jadi mungkin dengan mendengarkan apa recordingnya belajar sendiri itu juga bisa. Jadi saya menghargai beberapa preferensi cara belajar teman-teman. Jadi nggak masalah. Yang penting pas absennya aja teman-teman. Kalau bisa ada, dalam artian kalau bisa kelas itu teman-teman penuhi absennya. Nah, kalau di kelas terasa mungkin ya agak lama atau panjang dan ini aja nggak apa-apa dikonfirmasi. Untuk kelas saya ya. Kalau kelas lain silakan dikonfirmasi dengan dosen yang bersangkutan. Kalau kelas saya silakan anything yang menurut kalian agak ini ya mungkin kurang ini di mana gitu langsung aja disampaikan atau mungkin after class ya kelasnya selesai silahkan langsung disampaikan aja. Kaitannya nanti juga agak ini juga ada kuesioner atau apa gitu nanti saya coba sampaikan juga. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi kalau misalkan ada info apa silahkan ya. Terus kadang-kadang juga saya juga ngelihat tidak semua mahasiswa juga suka ya dalam artian class discussion seperti ini ya. Jadi saya juga menghargai sih macam-macam ya karakteristik mahasiswa itu. Jadi paling enggak ini aja sih. Saya minta ke teman-teman ketika absennya sih at least gitu ya. Oke, jadi kalau bisa sih sebenarnya saya juga minta terlibat, apalagi ketika kelas discussion di situ. Saya minta teman-teman untuk aktif di sana. Tetapi gimana ya, karena kita kondisi pandemi ya, saya tidak bisa request for more ya, nggak bisa request ke teman-teman lebih banyak. Saya juga lebih ini ya, saya tipikalis orang yang mendewasakan teman-teman ya. Saya percaya dengan teman-teman, saya yakin teman-teman sudah dewasa bisa menentukan mana yang terbaik untuk kalian. Jadi saya nggak pernah ya, namanya di kelas itu nyuruh-nyuruh harus ikut ini, harus ikut itu, harus teman-teman ini ya, apa namanya, mohon maaf ya, tadi istilahnya saran saja. Jadi semua keputusan ada di tangan teman-teman, tetapi apa namanya, saya tidak memaksakan ya, saya hanya memberikan saran sih ke teman-teman. Kalau misalkan dalam sesuatu hal, teman-teman pasti tahu yang terbaik gitu. Di sini kalian kan sudah dewasa, sudah mahasiswa, jadi kalian tahu mana yang terbaik, kalian bisa menentukan keputusan yang terbaik untuk kalian dan masa depan kalian, gitu ya. Oke, ada Aisyah Al-Syafirah. Ada? Hadir, Bu. Oke, lanjut. Niko Manglusinta. Ada? Hadir, Bu. Savana. Ada? Savana Hidayati. Hadir, Ibu. Oke, Cuwita Istiqomah. Ada? Hadir, Bu. Oke, Rizka Maulinda. Ada? Maulidina, maaf. Hadir, Bu. Natasha Febrianti. Tua kelas ya? Hadir, Bu. Oke. Winnie Anissa. Ada? Hadir, Bu. Oke, Regina Josephine. Hadir, Bu. Maulana Yusuf. Hadir Ibu. Oke.
Dinda Aulia Setianingsih, ada? Hadir, Bu. Naila Nulani, ada? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Albir Inzal, ada? Hadir, Bu. Helwa Saudah, ada? Hadir, Bu. Oke, Sofia Aisyah. Ada? Sofia Aisyah. Oh, ada nih di chat ya. Silahkan dikonfirmasi ya yang nggak bisa ini. Karena saya biasanya langsung atau mungkin dari teman, nggak apa-apa. Kalau kehadiran juga ya kayak gitu. Paling nggak ada kabar lah teman-teman lewat temennya atau langsung ke saya juga nggak apa-apa. At least saya ada kabar lah. Komunikasi paling penting lah kalau di saya. Di kelas saya tuh kayak gitu. Teman-teman boleh santai, itu kayak nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab dan komunikasi tetap oke. Lanjut ya. Ada Siti Fatimah, ada Hadir, Bu. Alia Rasenta, ada. Alia hadir, Bu. Oke, Alivia Sari, Hadir, Bu. Baihaki, ada. Hadir, Bu. Faisya Alivia, Hadir, Bu. Andika Rizky, Hadir, Bu. Santiana, Hadir, Bu. Maulida Afifah, ada? Ada Maulida Afifah? Maulida Afifah ada? Sebentar ya, di listnya ya, bentar. Ada nggak? Ada kabar mungkin dari teman-teman? Maulida, kayaknya kelas kita tuh biasanya full kok. Oh, ada nih. Ada yang bernama Maulida Afifah? Silahkan ya, konfirmasi atas nama Maulida Afifah. Saya lanjut dulu ya. Fitri Kurniawati. Ada masalah teknis. Sayangnya mental keluar. Hal teknis ini juga kadang-kadang sering jadi ini ya, penghambat pembelajaran online. Nggak apa, kita lanjut lagi. Mohon maaf ya, tadi ada masalah teknis. Nggak tahu, di saya keluar. Oke, saya lanjut tadi sampai di mana ya? Silakan paling nggak konfirmasi aja sih sebenarnya. Bentar, tadi Maulida Afifah ada? Hadir, Bu. Oke, lanjut. Fitri Kurniawati ada? Fitri Kurniawati di listnya ada nggak? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Dan Azizah ada? Hadir, Bu. Stefani Helga? Hadir, Ibu. Yusia Ruhut? Hadir, Bu. Muhammad Aksal? Ada? Hadir, Bu. Rizky Aumal? Ada? Hadir, Bu. Raihan Khalid? Hadir, Bu. Hansen Kalista? Hadir, Bu. Astrid Fadilah? Hadir, Bu. Catherine Maharani? Hadir, Bu. Ahmad Dhani Wirawan? Maaf. Hadir, Bu. Aulia Mahmudah? Ada? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Razif? Ada? Hadir, Bu. Oke, saya simpan ya. Full kelas kita. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ini ya, saya apresiasi juga ya untuk kelas kalian. Ini loh, etika profesi itu juga cukup rajin ya teman-teman. Tadi di menit berapa ya, sekitar 5 menit pun kalian sudah di angka di atas ini ya, hampir 70% ke atas ya. Karena ada sih teman-teman sedikit cerita ya, terutama yang senior teman-teman. Semoga teman-teman semangatnya tetap on ya, jadi tetap semangat sampai ini ya, nggak usah ngoyo, maksudnya nggak usah terlalu memaksakan, tapi kalau bisa konstan lah semangatnya gitu ya. Karena sedikit cerita juga di kelas lain, mohon maaf ya teman-teman, bukan kelas ini, bukan etika profesi ini, ada kelas lain tuh, saya udah nunggu hampir 30 menit itu loh teman-teman. Separuh tuh baru lebih dikit gitu loh. 70% belum ada yang masuk gitu. Itu sangat ini juga. Paling enggak ini ya kalau saya pribadi, karena biasanya teman-teman juga punya cara sendiri, jadi saya menghargai sih hal itu. Tapi paling tidak teman-teman kasih konfirmasi gitu ke dosennya. Oke, sudah masuk ya, full 42. Terima kasih. Kemudian daripada saya lupa, ini ya teman-teman yang bisa on cam, silahkan ya saya ini dulu dokumentasikan untuk capture ini ya, yang bisa on cam silahkan on cam dulu ya. Saya screenshot untuk dokumentasi dulu yang bisa on cam, tapi tidak memaksakan. Yang penting kan di sana ada namanya teman-teman. Oke, ada 2 slide ya. Silahkan yang bisa on cam bersiap dulu. Saya akan dokumentasikan ada 2 slide, tapi yang tidak bisa nggak apa-apa. Jadi tidak memaksakan. Yang penting untuk ini ya bukti dokumentasi. Sebentar ya. Oke.
Saya hitung dari 5 ya. Dari slide pertama dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, slide 1 saya simpan dulu ya, teman-teman. Bentar. Kemudian kita bergeser ke slide 2. Silahkan bersiap teman-teman di slide 2. Yang bisa on cam nggak apa-apa on cam. Kalau bisa on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Nggak usah terlalu memaksakan kalau koneksi dan sebagainya nanti takutnya. Oke, saya kira sudah ya. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silahkan kalau yang mau off cam untuk menjaga kestabilan koneksi ya. Nggak apa-apa. Kalau di kelas saya kayak gitu ya teman-teman, nggak ada kewajiban on cam ya. Jadi sama mungkin seperti kelas besarnya Bu Siti ya. Jadi kalau saya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ini aja. Kalau saya pribadi mungkin ini ya, mohon maaf ya, agak talkatif kali kalau di kelas. Jadi pengen teman-teman tuh ikut terlibat langsung sih kalau diskusi gitu. Jadi biar kelasnya nggak terlalu sepi. Bentar, saya balik lagi ya ke screen. Saya izin share screen dulu. Kaitannya dengan ini mungkin teman-teman sudah ini belum ya? Kalau nggak salah ada diingatkan ini juga teman-teman dari Prodi. Sebentar ya. Ini teman-teman. Kelihatan ininya belum? Ada ditaruh di sini nggak ya? Bentar ya. Kemarin ada ini teman-teman. Kuesioner umpan langsung ini. Silahkan nanti diisi ya. Mungkin setelah pembelajaran. Jadi silahkan diisi. Tapi ini ya, kalau saya pribadi saya kurang tahu. Di kelas lain sudah diinformasikan belum untuk pengisian ini? Dari teman-teman gimana? Sudah, Ibu. Sudah ya? Nah, ini kalau nggak salah, ini ya, apa namanya? Per mata kuliah ya? Kalau nggak salah sih gitu. Ada mata kuliahnya sih, sebentar. Ini ya, bentuknya ini ya, ada nama mata kuliahnya ya. Jadi silahkan mohon bantuannya teman-teman untuk pengisian ya. Tapi kalau kaitannya ini saya kurang tahu juga. Setiap kali selesai kuliah ini sebenarnya agak ini juga. Ya, jujur aja, kalian isi setelah habis kuliah. Serius, nggak apa-apa, santai aja. Ini sampaikan aja. Selesai kuliah ngisi ini nih, setiap kali. Atau enggak? Nggak apa-apa, santai aja kalau di saya. Ya, meskipun di record itu santai aja, nggak apa-apa. Nggak di itu. Diisi enggak? Kalau nggak diisi, kalau saya pribadi ya, nggak apa-apa sih kayaknya soalnya. Jadi isi paling nggak 1 kali aja, nggak apa-apa deh. 1 mata kuliah paling nggak isi 1 kali dulu. Karena gini teman-teman, kalau saya pribadi ya, saya kurang tahu teknisnya gimana di depan. Maksudnya di rektorat ya, programnya seperti apa. Kalau saya, karena mungkin beberapa kali sempat ini ya, beda-beda kampus ya. Kalau setahu saya yang namanya evaluasi dari pembelajaran itu dilakukan sebelum UTS sama sebelum UAS. Dan beberapa kampus juga jenisnya sama teman-teman. Hal itu dilakukan di akhir ya. Jadi bukan setiap setelah perkuliahan. Jadi setiap habis pertemuan teman-teman harus isi. Di situ kan teman-teman juga ini ya, agak ini juga ya, memberatkan kalau saya pribadi. Jadi di situ ya, memang agak sedikit nggak pro dengan ini ya, aturan ini ya saya setiap kali selesai kuliah. Karena kalau setahu saya dimanapun kampusnya rata-rata namanya evaluasi itu sebelum UTS sama sebelum UAS. Jadi sebelum teman-teman punya hak akses untuk mengakses soal UAS atau UTS biasanya kayak gitu teman-teman. Ada kuesioner yang teman-teman harus kerjain dulu. Di sana teman-teman nggak bisa mengakses kalau nggak nyelesain itu sih gitu. Jadi paling nggak diisi 1 kali lah setidaknya seperti itu ya nanti. Mohon bantuan dari teman-teman mahasiswa. Oke, kemudian saya geser ke materinya dulu. Bentar. Tadi saya taruh di mana ya? Bentar ya. Silahkan mungkin kalau yang mau isi dulu ya. Saya ngecek kita di materinya saya taruh di mana. Bentar. Oh iya, silahkan ya yang mengisi hari ini nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau saya pribadi paling nggak teman-teman isi 1 kali aja.
bukan yang ngajarin ini ya teman-teman, hal yang umum di rata-rata di kampus yang lain juga gitu teman-teman, cuman di sebelum UTS sama UAS. Makanya saya heran kenapa harus di belakangnya setiap hari. Saya tahu maksudnya agar setiap hari itu ini teman-teman progresnya diketahui gitu, tapi bukannya di situ malah justru ini ya agak memberatkan. Kalau saya pribadi menilai hal itu sebagai agak memberatkan ya dari sisi mahasiswanya gitu. Agak aneh juga sih saya dengan apa ya aturan itu tadi yang setiap hari saya kurang ini ya, kurang pro mungkin dengan hal itu. Oke, saya izin share screen dulu. Jadi yang penting isi sekali aja teman-teman, nggak apa-apa. Oke, all aja deh nanti kalau butuh ini share. Tadi presensi sudah, kemudian ini ya, bentar. Saya izin ini dulu share screen. Nah, ini materinya. Mungkin untuk materi kita samaan ya teman-teman dengan kelas yang lainnya ya. Jadi hanya dosen pengampunya yang berbeda. Sebentar. Nah, ini untuk apa namanya? Topik pembahasan kita di pertemuan 6 ya. Terkait dengan organisasi dan kode etik profesi, teman-teman. Ini adalah materi pembahasan kita kali ini. Nah, beberapa subtopik ya, sub bahasan ya yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan kita. Ada pembentukan organisasi profesi, kemudian fungsi organisasi profesi TI ya, kemudian kode etik profesi dan juga tanggung jawab moral. Nah, di sini nanti ini ya mungkin agak sedikit teoretikal juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng. Kemudian dikaitannya dengan capaian pembelajaran, nah nanti ada yaitu untuk memahami pembentukan organisasi profesi, kemudian menjelaskan fungsi pokok dari organisasi profesi, kemudian menjelaskan organisasi profesi di bidang TI di Indonesia, kemudian menjelaskan manfaat kode etik profesi, dan juga memahami kode etik dan tanggung jawab moral. Nah, kaitannya dengan ini ya sub bahasan yang pertama yang terkait dengan organisasi profesi ya. Profesi ya di sini diistilahkan merupakan suatu bidang pekerjaan ya yang didasarkan oleh pendidikan dan juga keahlian tertentu ya, seperti kemarin teman-teman mencoba ya untuk apa namanya mendata ya cita-cita atau profesi yang benar-benar pengen teman-teman raih ya. Macam-macam banyak sekali ya tadi ya. Kita coba sedikit urai ya tadi kaitannya dengan profesi-profesi yang teman-teman pengen ini ya geluti atau pengen teman-teman capai. Nah, kaitannya dengan organisasi profesi merupakan organisasi yang keanggotaannya adalah praktisi ya yang menetapkan diri mereka sebagai profesi yang tergabung bersama-sama dalam satu apa ya fungsi-fungsi tertentu yang mungkin sudah ditentukan ya di dalam organisasi tadi dalam kaitannya sebagai kapasitasnya sebagai individu. Nah, kaitannya dengan organisasi profesi mungkin teman-teman juga banyak ya yang sudah melihat ya atau mungkin menemui di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya kaitannya dengan apa namanya? Sering ya mungkin kita temui ya organisasi profesi kaitannya apakah dokter ya, mungkin Ikatan Dokter Indonesia, kemudian pengacara, kemudian apa akuntan, mungkin kemudian banyak sekali ya nanti kaitannya dengan profesi ya, mungkin memang asosiasi-asosiasi yang memang sudah dikembangkan secara khusus ya untuk mengcover ya profesi-profesi tertentu untuk membentuk suatu ini ya organisasi atau keanggotaan. Nah, pembentukan organisasi profesi tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya ya sebagai standar profesionalisme. Nantinya harapannya ini teman-teman untuk mencapai tingkatan kerja tertinggi ya. Nah, di sini ya tingkatan yang sesuai standar yang telah ditentukan secara umum. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ini ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kaitannya kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan juga kepercayaan. Nah, di sini ada suatu apa ya requirement dasar ya, ada kebutuhan dasar ya di sini untuk ini ya kaitannya jika apa namanya dalam organisasi profesi tersebut ya pembentukannya.
mengutip pendapat dari Gili. Nah, di sini kaitannya dengan profesionalisme dari sudut perkembangan. Profesional ini menggunakan pendekatan ya, nanti organisasional ya. Jadi bagaimana apa namanya tadi ya, dari pertama teman-teman memiliki nanti profesi tertentu, harapannya nanti mengarah ya kepada statusnya ke profesional ya di sini ya. Teman-teman mengarah kepada ini ya, status profesional. Nah, munculnya nanti kaitannya dengan penjelasan ya, proses profesional, kita mengarah ke pencapaian profesionalisme tadi, itu ada ini ya, tahapan atau penjelasan langkah di mana diawali dari ini, munculnya asosiasi informal. Asosiasi informal merupakan ini ya, tempat berkumpulnya ya mereka-mereka yang punya minat yang sama ya, punya interest yang sama, misalkan bekerja ya, kaitannya dengan profesi tertentu, kemudian minatnya tentunya sama ya, nanti membentuk suatu komunitas-komunitas yang tentu sesuai namanya, sifatnya masih informal. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh, biasa nanti ada ini ya, ada reward point deh. Nanti untuk yang bisa memberikan contoh asosiasi informal yang teman-teman mungkin pernah temui di media maya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh biar kita bisa diskusi. Mungkin dari teman-teman pernah baca atau mungkin melihat di video juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman pernah melihat asosiasi informal apa yang teman-teman pernah ketahui. Ada yang bisa memberikan contoh untuk asosiasi informalnya? Halo? Nggak tidur kan ya? Semoga nggak tidur sih. Halo, gimana? Ada? Izin menjawab, Bu. Boleh. Sangat disarankan. Kalau menurut saya, yang kayak tim-tim gamers yang di e-sport gitu, Bu. Boleh. Dia komunitas gitu ya. Tapi nggak resmi. Betul, bisa itu. Ini namanya Mbak siapa? Mbak Naila? Iya, Bu, Naila. Oh, oke. Silakan ya Mbak, nama sama nimnya tolong di chat ya. Terima kasih. Nah, ini ya teman-teman salah satu contoh menarik juga. Kebetulan sekarang nge-hype ya. Lagi ini ya, sesuatu hal yang cukup digandrungi ya. Untuk kita punya minat ya yang serupa. Teman-teman kebetulan ini kaitannya dari sisi gaming. Nah, teman-teman yang punya hobi gaming biasanya membentuk ini ya teman-teman. Entah itu semacam asosiasi atau grup komunitas lah bahasanya. Komunitas pencinta something lah, sesuatu. Misalnya kebetulan gaming pun bisa menspesifikasi diri ya. Game tertentu apa yang khusus teman-teman mainkan. Nah, itu juga ya. Jadi komunitas memang sifatnya informal ya teman-teman. Kebetulan mungkin pencinta apa, sesuatu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin cerita kaitannya dengan asosiasi informal selain gaming. Atau bahkan malah teman-teman anggotanya. Bisa tuh, cerita aja nggak apa-apa. Jadi bisa sharing ke teman-teman yang lainnya. Yang Putra mungkin, atau yang lainnya, selain Mbak Naila, ada? Cerita aja dari pengalaman teman-teman. Jadi yang nggak susah gitu loh, yang teman-teman temui. Komunitas apa gitu, kebetulan teman-teman tergabung di komunitas apa gitu. Ada yang mau cerita mungkin? Atau pencinta sesuatu? Ataukah mungkin ini ya, mungkin apalah gitu. Ada yang mau cerita? Lagi? Ada? Silahkan. Nggak ada, ya sudah. Ini Bu. Apa? Mas siapa ini? Saya Aska. Oke, Mas Aska. Cerita aja Mas, apa? Mungkin komunitas apa mungkin? Pernah ikut komunitas kayak Marawis gitu. Wah, Marawis, menarik juga tuh. Terus kalau online gimana Mas? Itu kalau tadi kan gaming kan enak. Kalau sekarang sih udah lama berhenti sih ya Bu. Itu udah lama. Jadi nggak ini lagi ya, maksudnya nggak ada koordinasi ya karena kondisi kayak gini ya? Iya, kalau sekarang mungkin dari info yang saya tahu latihan-latihan doang, jarang ada panggilan gitu kan. Iya, Biasanya benar. panggilan dari masjid gitu. Benar. Silakan Mas Muhammad Aska ya. Iya, Nama sama nimnya ya. Terima kasih. Nah, ini juga menarik teman-teman dari hal yang kalau tadi gaming mungkin teman-teman kondisi pandemi tetap bisa terhubung ya sama teman-temannya di dalam satu komunitas. Karena kan kita bisa pakai internet ya. Nah, beda sama yang tadi ada cerita menarik juga ya, komunitas Marawis. Nah, di sini
apakah nanti kita pakai Zoom terus marawisan bareng gitu ya. Kayak kemarin saya ngelihat ini teman-teman. Saya ngelihat teman-teman, saya kurang tahu apakah memang ada mungkin di kelas ini saya kurang tahu ada atau enggak. Yang ini teman-teman apa namanya? Paduan suara atau mungkin teman-teman jadi satu komunitasnya juga ya yang kemarin bikin video itu loh ketika 17 Agustus itu ya. Menarik ya. Jadi beberapa gitu dari teman-teman bikin zooming gitu ya. Jadi singing bareng-bareng gitu, itu menarik juga sih teman-teman. Jadi karena kondisi pandemi kita terbatas ya, gimana kita caranya tetap bisa melakukan kegiatan bareng-bareng gitu ya, bisa menghasilkan suatu karya bareng-bareng itu sangat menarik juga sih teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman tergabung kemarin yang kaitannya dengan mungkin choir atau paduan suaranya di ini ya kampus ya mungkin. Ada yang mau cerita lagi kaitannya dengan asosiasi informal yang teman-teman temui aja sih di dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Mungkin dari teman-teman? Silahkan. Mbak siapa ini? Astrid, Bu. Maaf Mbak Astrid. kalau berisik. Nggak apa-apa, silahkan. Silahkan. Tapi ini bukan pengalaman saya sih, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa share. Yang itu, Bu, kayak yang suka hobi naik-naik motor gitu, Bu. Oh iya, benar-benar ya, benar-benar. Gitu, Bu. Nah, itu juga ya ada komunitasnya ya biasanya ya benar-benar komunitas itu ya MUGI atau tertentu ya. Di saya di kalian ini enggak suaranya? Takutnya enggak ini. Mikrofon saya kesenggol tadi. Kedengaran kan ya, teman-teman? Kedengaran, Bu. Oke, sip. Ini Mbak siapa tadi? Mohon maaf, di saya enggak ini. Astrid, Bu. Mbak Astrid, silahkan nama sama NIM ya. Terima kasih. Nah, ini menarik ya ceritanya yang MUGI, teman-teman. Komunitas-komunitas kayak gitu sering ya kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Memang sifatnya informal ya, tapi hal itu juga bisa teman-teman nanti mengarah kepada komunitas formal nanti kalau misalkan ada apa ya istilahnya tidak lanjut ya dari mungkin ada pembentukan ya di sini ada prosesnya teman-teman. Nah, ada selanjutnya di proses setelah tadi ada asosiasi informal, kita masuk ke identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kaitannya di sini berarti ada ini ya, ada upaya ya karena kita tadi punya kepentingan yang sama untuk mendukung suatu pekerjaan. Nah, komunitas tadi mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu. Mungkin kalau tadi aneka macam ya teman-teman, kebetulan mungkin saya hubungkan kaitannya mungkin ke ilmuwan, kita hubungkan mungkin yang banyak itu kayak ini mungkin dokter gitu ya teman-teman, asosiasi dokter, kemudian ini ya lawyer itu juga ya sering ya. Kalau IT itu juga ada, tetapi saya kurang tahu. Ada juga sih, ada. IT juga ada kok. Nah, mungkin yang teman-teman familiar secara umum maksudnya, kecuali teman-teman memang yang ada di bidang IT, yang orang-orang awam juga tahu ya. Jadi mereka dari keilmuan tertentu, mungkin dari mungkin komunitas tadi ya suka, mungkin tadi ya suka belajar kaitannya ilmu-ilmu tertentu. Kemudian mereka ini ya menspesifikasi diri atau menspesialisasikan diri kaitannya dengan fokus pengetahuan tertentu di dalam suatu bidang gitu. Jadi lebih spesifik. Kemudian masuk ini, para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga ya nanti. Nah, setelah tadi menspesifikasikan diri dalam satu keilmuan, mereka ini ya lebih membuat komunitas tadi lebih terorganisir secara formal di dalam ini ya lingkup satu lembaga teman-teman. Nah, tidak hanya tadi ya istilahnya cuman kita pencinta MUGI ini, kita pencinta Marawis nih. Jadi istilahnya tadi dikembangkan lagi secara profesional. Nanti kaitannya teman-teman mungkin yang tadi kaitannya dengan Marawis, misalkan pengen ini ya bikin satu organisasi yang memang khusus ya nanti bisa mengelola Marawis itu secara lebih terorganisir teman-teman. Kaitannya mungkin bisa memberikan nanti jasa bimbingan Marawis, kemudian nanti bisa ini ya nanti seiring bisa juga memberikan pelayanan, mungkin ada yang membutuhkan jasa Marawis, teman-teman bisa mengkoordinir lewat lembaga itu. Nah, hal-hal itu nanti kan lebih secara terorganisir ya dalam satu kegiatan, dalam satu organisasi yang lebih formal di sana. Nah, jadi kaitannya biasanya kalau formal teman-teman ada lingkup pekerjaan, kemudian struktur formalnya teman-teman, ada yang jadi ketua,
jadi siapa apa namanya anggota, siapa yang bertugas sebagai bendahara atau sekretaris. Di sana ada strukturisasi yang jelas gitu. Jadi termasuk kaitannya nanti kalau sudah ada strukturisasi ada job desk teman-teman, pembagian tugas, pembagian pekerjaan. Nah di sana lebih terstruktur dibandingkan kalau misalnya kelompok biasa ya komunitas. Oke, kita sama-sama suka gaming nih, ya udah nggak apa-apa, sama-sama suka aja, nggak ada ketuanya, nggak ada ini, karena kita sifatnya memang informal. Kebetulan kita emang pengen jadi profesional ya. Nah teman-teman emang pengen bikin lembaga yang emang suka gaming gitu ya. Jadi diformalkan kaitannya nanti teman-teman bisa kasih ini ya, mungkin apakah nanti mungkin kaitannya pengen teman-teman memajukan kaitannya gaming itu dalam artian nanti mungkin bisa ini ya membantu untuk ini ya pengiklanan itu apa namanya produk-produk untuk gaming itu juga bisa ya, ataupun ranah bisnis apapun yang mungkin teman-teman bisa ajukan juga dengan adanya lembaga formal yang teman-teman pengen bentuk ya dengan organisasi formal tadi. Nah, di sini kita masuk fungsi pokok organisasi profesi ya. Di sini ada beberapa fungsi pokok. Kita lihat ada mengatur keanggotaan organisasi ya. Nah, kalau kita bicara dengan organisasi profesi, nah di sini pasti nanti ada ini teman-teman, strukturisasi anggota ya. Jadi di sana kalau kita bicara sudah struktur profesi, di sini formal ya. Jadi ada ini apa namanya pembagian ya anggota apa namanya strukturisasinya tadi jelas gitu. Di sana mengatur ya keanggotaannya, siapa yang menjadi apa, nanti job desk-nya apa, dan di sana ada kejelasannya. Kemudian membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, hal ini nanti bisa kita korelasikan juga dengan ini teman-teman. Mungkin kalau saya hubungkan dengan ini asosiasi kaitannya mungkin lebih ke kayak kita ya, jadi mungkin lebih mudah ya. Kayak kita asosiasi untuk IT atau TI atau SI itu ada ya Information System Association, atau mungkin ada yang kaitannya seperti Aptikom dan sebagainya ya. Di sana kaitannya dengan ini ya, ada upaya-upaya dari si organisasi profesi tadi untuk ini teman-teman terus bisa apa ya up to date ya dengan perkembangan teknologi yang sekarang, di mana mereka juga ini ya rutin ya, kalau kayak kita lihat Aptikom itu kan sering ya teman-teman melaksanakan seperti kegiatan seminar, baik itu kalau dulu mungkin bisa offline ya teman-teman karena kita di masa pandemi, mereka bertransisi kepada kegiatan-kegiatan online ya teman-teman, bisa ikut ya kadang-kadang di YouTube ataupun nanti di Zoom kegiatan semacam seminar yang memang dikembangkan ya disediakan ya diorganisir dari si organisasi profesi seperti Aptikom untuk ini ya memperbaharui atau update terkait dengan perkembangan teknologi. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggota. Nah, ada pula teman-teman ketika kita sudah berbicara kaitannya dengan organisasi profesi, ada usaha dari organisasi untuk memberikan layanan teman-teman, sertifikasinya teman-teman. Jadi kalau saya kebetulan bukan anggota Aptikom juga sih, jadi kurang tahu kalau di Aptikom ada standarisasi atau tidak. Tetapi kebetulan saya ini ya, kalau anggota secara khusus sih saya tidak ini ya, tapi biasanya memang ada teman-teman. Kalau memang istilahnya gini aja, mungkin tidak selalu dalam kaitannya ini ya kayak kelembagaan seperti itu, tapi mungkin saya contohkan dalam artian kelembagaan seperti di kampus ya mungkin ya. Nah, kelembagaan kaitannya organisasi di dalam kampus. Nah, ada upaya si kampus ya, kebetulan seperti kita di FIK, ada upaya kampus untuk ini ya, memfasilitasi teman-teman untuk bisa ikut sertifikasi ya, profesi. Nah, kebetulan sertifikasi apa? Apakah itu jaringan yang nanti kaitannya dengan Cisco, CCNA, ataupun yang Oracle ya, basis data dan sebagainya ya, pasti banyak ya. Nah, itu hal-hal seperti ini memang disediakan ya fasilitas ini teman-teman kaitannya kalau dalam satu organisasi ya. Nah, itu. Jadi terutama organisasi profesi pasti mereka memberikan satu layanan juga untuk pengembangan ini ya para anggotanya ya, keilmuannya terutama. Atau keahlian bisa juga. Kemudian ada pula fungsi untuk membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Nah, ini ada juga ya kaitannya dengan kebijakan ya. Ini ada ya. Mungkin nanti kalau di sini kebijakan itu
ada, tetapi sifatnya saya kurang tahu apakah umum ya. Jadi kalau biasanya kaitannya pembuat kebijakan mungkin hanya pihak-pihak tertentu ya, atau mungkin timnya saja, tapi nanti mungkin untuk bisa membagikan ya informasi terkait kebijakan. Nah, itu dilakukan semacam kayak sosialisasi ya kepada semua anggota. Tetapi biasanya untuk penentuan kebijakan biasanya mungkin hanya ini ya, para pimpinannya dari organisasi profesi ya, istilahnya, yang cukup sebagai penentu ya teman-teman di sana, penentu keputusan. Kemudian ada juga fungsi yang kelima, yaitu memberikan sanksi ya bagi anggota yang melanggar etika profesi. Nah, kebetulan misalkan mungkin sering teman-teman lihat itu kaitannya dengan ini ya teman-teman, kesehatan ya, dokter itu teman-teman. Kalau ada anggota yang melakukan malpraktek misalkan. Nah, hal itu tentunya sangat ini ya teman-teman, signifikan ya untuk organisasi profesi dokter ya. Ada dokter yang ditemui telah melakukan malpraktek ya, hal ini pasti akan otomatis ya teman-teman ada sanksi tertentu yang sesuai kebijakan dari organisasi profesi tersebut ya. Apakah nanti istilahnya biasanya langsung mungkin ya, kalau signifikan pasti mungkin dikeluarkan ya dari asosiasi. Nah, nanti kalau dia terkait dengan lembaga-lembaga tertentu biasanya nanti aturan akan dikembalikan kepada lembaga di mana mungkin orang tersebut bertugas. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini organisasi profesi di bidang IT yang ada di dunia. Di sini ada beberapa, teman-teman. Ada ACM ya, Association for Computing Machinery. Nah, di sini ACM ini organisasi serikat ilmiah kaitannya dengan pendidikan komputer ya. Anggotanya sangat cukup banyak sekali karena sudah cukup lama, teman-teman. Nah, si ACM ini cukup aktif ya, teman-teman, untuk mereka tidak hanya ini ya, kaitannya dengan mungkin secara kelembagaan ya, teman-teman, yang saya lihat itu mungkin dari pengalaman saya, ini teman-teman, mereka bikin ini juga kurikulum ya, kaitannya dengan pendidikan komputer. Mereka mengembangkan juga kurikulum di mana bisa menjadi referensi juga, teman-teman. Kebetulan kemarin itu saya sempat ini ya, teman-teman, melihat yang ini kurikulanya juga ya untuk for computing ya. Jadi biasanya kita rata-rata dari kampus itu mengikuti ini, teman-teman, ACM ya. Jadi mereka bikin semacam silabus atau kurikulum lah, suatu buku pedoman ya kaitannya untuk pembelajaran terkaitnya computing ya. Nah, itu biasanya menjadi ini, teman-teman, referensi. Secara umum sih standarisasi seperti itu, teman-teman, untuk seluruh dunia. Kebetulan kalau di kampus kita juga mengikuti ACM juga. Jadi kurikulum yang kita kembangkan rata-rata kalau yang computing biasanya ikut ACM, sama yang ini, teman-teman, yang dari Aptikom juga ada, biasanya ada bukunya juga. Jadi mereka juga menghasilkan produk ya yang nanti membantu juga seperti kita pihak perguruan tinggi ya untuk bisa ini ya up to date juga. Oh, kurikulum-kurikulum apa saja yang memang diperlukan untuk kaitannya dengan computing gitu. Kemudian ada IEEE. Nah, IEEE ini mungkin famous-nya kita ini ya, jurnal ya. Kalau saya pribadi gitu ya, langsung IEEE itu langsung sesuatu yang keluar di pikiran saya pasti jurnal ya. Nah, di sini Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, di sini kebetulan mereka juga adalah suatu asosiasi atau organisasi kaitannya dengan ini ya, Electrical and Electronic Engineer atau terkait dengan teknik elektrik ya, teknik elektronika ya. Tapi bisa juga ya ada keterkaitan dengan computing juga, IEEE juga mengcover juga. Karena kita juga sebenarnya ini juga ya, teman-teman, bisa dibilang ada agak temenan juga ya, 11-12. Ya enggak 11-12 tapi ada korelasi juga dengan pembelajaran kaitannya dengan electrical engineering ya di sana. Nah, nanti biasanya ini ya mereka bergerak atau biasanya mengelola di ranah teknologi-teknologi, apakah itu kaitannya industri, engineering, telekomunikasi, jaringan komputer, elektronika dan sebagainya ya. Jadi komputasi juga ada, tetapi lebih seperti teknis ya itu. Kemudian ada di sini ini ya, Southeast Asia Regional Computer atau SEARC. Ini kebetulan saya juga baru ini, yang ini belum begitu familiar ini, teman-teman, untuk SEARC ini ya. Jadi SEARC ini adalah himpunan profesional IT di Asia Tenggara. Nah, di sini dibentuk di Singapura ya.
Kemudian ini karena dia di lingkup Asia Tenggara ya. Jadi mungkin lingkupnya tidak sebesar ini ya kalau ACM tadi ya. Sama IEEE juga lebih sepertinya lebih ini ya. Jadi saya juga kurang begitu familiar ya untuk search karena lebih banyak secara internasional yang ACM sama IEEE ya. Sangat umum sekali kita familiar. Nah, kalau di search ini ya mungkin ada kemarin ini ya kaitannya ini teman-teman. Yang kemarin kita bahas ya, ada semacam kaitannya profesi ya kemarin. Kalau nggak salah, apakah requirement ya kalau nggak salah ya kemarin ya di pertemuan keempat mungkin teman-teman agak lupa mungkin ya. Jadi di pertemuan keempat itu kalau tidak salah ada ya. Jadi kemarin yang ini ya apa namanya semacam requirement atau apa ya qualification ya untuk suatu profesi tertentu secara profesional yang dikeluarkan oleh ini ya apa namanya SRIGPS ini Special Recognized Interest Group ini ya. Jadi untuk standarisasi yang mereka hasilkan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kaitannya dengan organisasi profesi selain 3 ini, adakah lagi mungkin teman-teman yang pernah mengenal bisa sharing juga? Silahkan. Yang pernah menemui mungkin apakah itu di YouTube ataukah di internet ketika searching, teman-teman bisa cerita ada selain ketiga ini mungkin ada dari teman-teman. Ini nanti ada deh, nanti saya kaitkan di akhir ya. Ada yang bisa cerita nih dari teman-teman selain 3 ini sih, yang familiar ya, diterima secara mendunia mungkin, yang teman-teman kenal selain yang ini. Saya kebetulan yang nggak terlalu familiar sama search sih, kalau yang ini lumayan. Nah mungkin teman-teman ini ya, kalau IEEE mungkin teman-teman ini ya sangat familiar ya, IEEE itu udah ini ya. Kalau yang lain mungkin ada dari teman-teman. Kalau mungkin saya ada yang terlewat, teman-teman pernah mendengar suatu asosiasi tertentu. Silahkan, monggo, ada yang ini? Belum ada? Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Sebenarnya ada sih, tapi nanti saja kita bahas. Lanjut dulu. Organisasi profesi di bidang IT di Indonesia ya. Nah, ini yang kita lingkupnya nasional, teman-teman. Kalau yang tadi kita bicara soal internasional, sekarang kita masuk ke yang nasional. Di lingkup nasional, di sini ada beberapa juga ya. Ada Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. IPKIN ya. IPKIN adalah organisasi yang beranggotakan mereka para profesional di bidang komputer dan informatika ya. Nah, nanti tentunya dia ada fokus utama ya. Yang ingin dicapai yaitu pengembangan ya teknologi komputer dan informatika yang ada di Indonesia, lingkupnya secara nasional. Ada pula APJII ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ini di sini mereka bertugas kaitannya dengan penyediaan ini ya, kaitannya tentunya sesuai namanya ya sepertinya dengan jasa internet ya di sana ya. Apakah terkait dengan ini ya hal-hal seperti tarif ya, penentuan tarif, kemudian nanti jenis jumlah provider dan sebagainya ya, kemudian bagaimana kaitannya dengan pengembangan layanan jasa telekomunikasi ya, mungkin mereka berkecimpung ya di suatu ranah kaitannya dengan penyediaan jasa internet. Saya sendiri juga nggak terlalu ini sih teman-teman yang IPKIN dan juga APJI ini juga tidak terlalu familiar ya. Mungkin teman-teman ini ya kenalan juga ya mungkin yang belum familiar. Ya ada mungkin ya teman-teman yang sudah familiar. Bentar, saya geser dulu. Kalau di Zoom tuh ada ininya teman-teman. Apa ketutupan? Bentar. Nah, saya lanjutin dulu ya. Selain organisasi profesi ya, ada pula ini ya komunitas-komunitas ya bidang komputer dan juga informatika ya. Di sini ada beberapa contohnya teman-teman. Kebetulan ini dari materinya dari Bu Anita. Bu Anita mencontohkan cukup banyak ini. Ada 13 teman-teman. Di Indonesia sangat banyak juga ya komunitas-komunitas kaitannya dengan komputer informatika ya. Ada Indonesia Internet Society, ada Indonesian Oracle Application User and Group, Indonesian Oracle Fansite, Kios, Kesini, komunitas Postnuke Indonesia, Apache Software, kemudian Delphi dan sebagainya ya macam-macam ya. Mungkin dari teman-teman ada pula
yang mungkin belum tersampaikan di sini, yang teman-teman ketahui mungkin? Ada komunitas yang sifatnya ini aja, nasional mungkin, yang teman-teman ini, atau ini ya, komunitas yang lain. Ada? Kayak ini juga sih, kayak ini teman-teman. Apa sih yang Linux itu ya? Saya agak lupa juga. Red Hat atau apa ya namanya? Saya agak lupa itu ya. Komunitas Linux atau apa itu ya? Namanya apa? Terus yang apa ya? Ada beberapa banyak juga sih teman-teman. Mungkin teman-teman agak ini ya, miss nama-nama namanya sih kayaknya. Nggak terlalu ini ya. Kalau misalkan bukan jadi anggota kayaknya kurang ini juga sih. Kita nggak terlalu ini. Ada mungkin dari teman-teman yang pengen menyampaikan komunitas lain yang sudah disampaikan di sini? Apakah ada dari teman-teman mahasiswa? Belum? Oke, dilanjut dulu ya. Banyak sih teman-teman itu. Kalau saya agak lupa namanya itu Red Hat apa ya yang itu. Tapi saya sendiri juga nggak hafal namanya karena bukan anggotanya juga. Jadi agak nggak begitu familiar ya. Kita masuk di kode etik ya. Kode etik di sini diistilahkan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang secara tegas menyatakan dengan benar apa yang benar dan apa yang tidak benar ya untuk kita hubungkan dengan suatu profesi profesional ya di dalam suatu keanggotaan profesi ya. Nah, di situ apa yang sama ya mungkin ya kaitannya dengan norma ya, benar dan baik atau buruk ya di sini. Tetapi kita lebih mengasosiasi kalau untuk kode etik ini dengan ini ya teman-teman secara profesional dari suatu organisasi profesi. Kemudian kode etik itu menyatakan perbuatan apa yang benar dan juga salah. Perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Jadi apa yang sekiranya diizinkan, boleh, benar ya, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu. Nah, kemudian ada pula tujuan dari kode etik, yaitu pelaku dari profesi tadi, nah nanti akan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal ya, dengan sebaik-baiknya ya. Jadi mereka ini juga terikat teman-teman yang nantinya mereka sudah tergabung di dalam suatu organisasi profesi, tentunya mereka sudah mengikat diri teman-teman harus mengikuti kode etik yang ada di dalam organisasi profesi tersebut. Kebetulan misalkan tadi saya contohkan, misalkan si dokter ya. Nah, si dokter itu tidak boleh ya melakukan kegiatan-kegiatan seperti malpraktek atau hal-hal yang di bawah tanpa ada ini ya, melakukan tindakan, misalkan tindakan kesehatan atau mungkin tindakan kaitannya ini ya, medis, tapi tanpa ini ya, ada persetujuan. Nah, hal itu juga bisa ya, nanti bisa dikenakan kode etik ya, hal-hal yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kita melakukan hal-hal yang di luar dari kode etik tentunya ini ya akan berpengaruh terhadap kaitannya diri kita sendiri ya, diri kita sendiri terhadap keanggotaan di profesi tersebut, dan juga bisa juga ini teman-teman kalau ada hal-hal negatif tidak hanya kena si orang tapi juga si orang anggota tadi, tetapi bisa juga ke organisasi profesinya teman-teman. Jadi organisasi profesinya bisa dicoreng ya, tercoreng namanya, bisa reputasinya ini ya terkena negatif juga. Jadi misalkan ada ya organisasi mungkin yang kaitannya dokter, ada yang melakukan malpraktek. Nah, di sana nanti pasti ini ya ikatan dokter merasa ini ya reputasinya juga terganggu ya karena ada oknum-oknum mungkin dokter yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik seperti itu. Nah, kita masuk di sini teman-teman. Prinsip dasar kode etik profesi ya. Nah, di dalam prinsip dasar kode etik profesi di sini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama ada prinsip standar teknis. Nah, standar teknis ini biasanya dihubungkan dengan kaitannya hal-hal berupa teknis ya. Kaitannya aturan teknis teman-teman kalau kaitannya standar teknis. Jadi bagaimana mungkin aturan-aturan tertentu yang memang khusus ya, mengatur ya, proses atau mungkin aktivitas dan kegiatan yang sifatnya teknis ya. Nah, mungkin misalkan untuk pelaksanaan misalkan kegiatan tertentu itu ada aturannya ya. Apakah mungkin misalkan profesi kaitannya dengan
dokter, tadi standar teknisnya seperti apa. Nah, itu saya kurang tahu juga karena bukan dokter ya. Jadi mungkin kaitannya kalau misalkan profesi kaitannya IT ya. Nah, IT itu standar teknis tertentu yang mungkin ada ya di sana standar teknis yang harus diikuti. Aturan-aturan teknis sih teman-teman. Mungkin kaitannya dengan apakah itu mungkin ada dokumentasi-dokumentasi tertentu teman-teman harus lengkapin. Nah, itu kan secara teknis ya mungkin. Nah, ada tahapan-tahapan atau aktivitas tertentu yang teman-teman harus ikuti. Kemudian kita masuk ke kompetensi, prinsip kompetensi kaitannya dengan kode etik ya. Nah, kode etik di sini mungkin kaitannya dengan ini kompetensinya ada ini ya teman-teman, kompetensi tertentu untuk apa ya melaksanakan satu kode etik profesi ya. Kalau misalkan dikatakan tadi misalkan dokter ya, jadi kalau kita dokter ataupun apapun kaitannya misalkan kita juga dengan profesi IT, itu biasanya ada ya kompetensi-kompetensi yang teman-teman harus penuhi ya kaitan dengan kode etik ya. Nah, misalkan kita IT, teman-teman misalkan ini ya, kode etik profesi kaitannya mungkin teman-teman sebagai developer. Nah, di sana profesi developer, nah kompetensi-kompetensi teman-teman misalkan harus ini ya, memiliki kemampuan di bidang kompetensi programming di bidang bahasa tertentu. Nah, kompetensi-kompetensi seperti itu ya. Mungkin kalau programming setahu saya sih kayaknya kurang tahu juga. Saya ada ini enggak ya? Kayaknya nggak ada sertifikasinya ya, teman-teman. Yang ada certified-nya itu biasanya rata-rata kayak audit, kemudian jaringan, kemudian pengelolaan basis data itu ada kalau setahu saya ya. Jadi ada sertifikasinya ya. Jadi di sana juga kompetensi ini bisa diukur teman-teman. Tidak hanya tadi ya menyampaikan mahir atau apa namanya sudah apa namanya advance ya kaitannya dengan suatu programming, tetapi biasanya lebih dibuktikan kayak ada sertifikasinya sih teman-teman. Itu lebih apa ya valid ya karena dia harus melalui serangkaian tes biasanya teman-teman harus tes dulu. Teman-teman juga mungkin tahu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya mungkin katakanlah kayak Cisco CCNA jaringan, nah teman-teman harus lulus dulu dengan mungkin nilai minimal berapa gitu ya. Jadi untuk teman-teman masuk ke ranah di apa jaringan networking itu harus lulus kompetensi di bidang tertentu. Misalkan udah ada tesnya itu lebih ini ya teman-teman terstrukturisasi. Ini juga bisa teman-teman kompetensi ini sebenarnya tidak harus lewat sertifikasi, tetapi dari mungkin sebenarnya dari ini teman-teman kalau menurut saya dari ini teman-teman transkrip teman-teman. Jadi teman-teman telah mengambil mata kuliah tertentu kaitannya dengan IT. Nah, itu juga bisa sebagai apa ya? Evaluasi ya. Jadi teman-teman sudah sampai mana? Misalkan teman-teman sudah mengambil pemrograman apa dengan nilai apa itu juga bisa sebagai tolak ukur teman-teman, kompetensi teman-teman. Kebetulan teman-teman advance ya di programming. Kebetulan kemarin teman-teman mengambil ya mata kuliah programming yang kaitannya misalkan teman-teman pengen di ranah web programming, teman-teman kebetulan dapat A. Nah, di sana juga menunjukkan kompetensi teman-teman. Oh, ternyata teman-teman sudah memenuhi kompetensi bahwa teman-teman memenuhi syarat misalkan pengen bekerja di ranah kaitannya TI tapi lebih ke dalam kaitannya programming web. Nah, teman-teman sudah memiliki kompetensi-kompetensi melalui transkrip teman-teman mata kuliah yang teman-teman sudah ambil dengan nilai-nilai yang telah memenuhi syarat gitu. Kemudian kita lanjut di prinsip tanggung jawab profesi ya. Di prinsip kaitannya tanggung jawab profesi di sini lebih kepada ini ya bagaimana pertanggungjawaban dari masing-masing ya mungkin individu dari keanggotaan profesi tadi ya kaitannya dengan kode etik teman-teman untuk tetap menjaga ya tanggung jawabnya misalkan tadi ya sebagai dokter nah bagaimana dia tetap bisa ya menjalankan tugas dengan baik kebetulan misalkan saya sebagai dosen bagaimana saya menjalankan tanggung jawab profesi saya sebagai dosen itu dengan baik teman-teman jadi tidak mungkin secara mudahnya kita tidak terlibat di hal-hal yang negatif. Nah, gitu. Misalkan seperti itu ya. Jadi itu seperti indikator sederhana ya yang untuk melihat seberapa rasa tanggung jawab kita ya. Nah, tidak terlibat hal-hal negatif ataupun mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di saya kaitannya dosen, saya nanti akan melaporkan teman-teman. Misalkan setelah pembelajaran, saya akan mengisi laporan PJJ, misalkan laporan pembelajaran jarak jauh. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai dosen telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kayak gitu. Saya kurang tahu kalau mungkin kaitannya dokter dan sebagainya ya. Saya melihat dari profesi yang
sedang saya jalani ya. Jadi istilahnya lebih mudah gitu. Nah, kemudian ada juga prinsip kaitannya dengan kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini kaitannya dengan pelayanan biasanya teman-teman. Kepentingan publik ini ya. Jadi bagaimana kaitannya si organisasi profesi ini memberikan suatu layanan ya ke publik ya. Apakah mungkin bisa juga ya kebetulan misalkan seperti Aptikom tadi saya contohkan memberikan ini ya peluang-peluang untuk bisa ini ya sharing pengetahuan melalui seminar ya kepada masyarakat publik ya, pada umum gitu. Jadi di sana ada prinsip ya bagaimana dia juga ikut membantu ya, ikut ambil andil ya di dalam pengembangan keilmuan untuk publik ya, untuk masyarakat umum gitu. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Kemudian maaf. Ada pula ini teman-teman. Prinsip integritas, ada objektivitas dan juga kerahasiaan. Nah, integritas ini mungkin dari teman-teman ada pengen yang membantu saya menjelaskan untuk ketiga prinsip ini biar nggak bosen kalau saya mulu. Ada teman-teman yang punya gambaran kaitannya prinsip integritas itu seperti apa, objektivitas itu seperti apa, kerahasiaan itu seperti apa jika kita kaitkan dengan kode etik? Ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan? Nggak apa-apa. Apa yang kalau saya pribadi, apa yang muncul dari teman-teman dengan kata-kata ini ya? Poin-poin ini ya, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Yang teman-teman bisa relate dengan suatu profesi. Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan? Belum? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kalau kaitannya dengan integritas, ini kan ini ya, bagaimana kita menjaga sama kayak di ini ya mungkin teman-teman. Data ya, integritas data ya, bagaimana kita menjamin bahwa data itu ya apa adanya. Jadi tidak ada kebenaran ya, keasliannya itu terjamin ya. Nah, dengan konsep kata integritas, bagaimana jika kita kaitkan dengan kode etik ya. Nah, bagaimana kita menjaga ya, agar mungkin dikorelasikan dengan kaitannya dengan tanggung jawab tadi ya. Upaya kita untuk menjaga ya, kaitannya profesi, misalkan saya sebagai dosen, itu tetap berintegritas teman-teman. Jadi saya itu menyampaikan apa yang benar kaitannya juga bisa kejujuran juga ya integritas itu ya. Jadi bisa saya menyampaikan apa yang sebenarnya harus disampaikan kaitannya dengan keilmuan gitu itu. Kemudian bagaimana mungkin lebih benarnya seperti itu ya kaitannya mungkin informasi hal yang benar ya. Saya menyampaikan apa yang benar kaitannya suatu keilmuan tertentu. Nah, seperti itu untuk dicontohkan kaitannya dengan integritas. Kemudian objektivitas. Nah, objektivitas di sini kalau saya lihat dari mungkin yang saya mudah ya dengan profesi saya kaitannya objektivitas, saya memberikan ini teman-teman, penilaian yang objektif juga kepada rekan-rekan mahasiswa ataupun kesempatan juga objektif teman-teman. Jadi di dalam kelas saya tidak boleh melakukan diskriminasi. Saya harus objektif kepada semua mahasiswa, memberikan kesempatan ke semua mahasiswa. Jadi tidak ada tendensi saya lebih ke kebetulan mungkin saya sering berinteraksi dengan ketua kelas. Nah, saya memberikan nilai atau poin lebih ke ketua kelas. Di situ ada ini ya. Nah, di situ hal-hal yang sebaiknya ini ya, kita objektif dalam artian memang ya ketua kelas itu memang agak ini ya teman-teman kayak ujung tombak kelas ya, di mana kalau misalkan dosen butuh apa gitu larinya pasti ke ketua kelas ya. Tapi mungkin kalau saya pribadi juga kalau bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa ini ya, bukan ke teman-teman tapi lebih ke saya mungkin. Kalau di sini karena contohnya di saya ya, saya dari sisi dosen, saya harus objektif. Saya tidak ada tendensi apakah itu bendahara, ketua kelas atau apapun di strukturisasi di kelas, saya harus objektif memberikan penilaian gitu. Nah, kemudian memberikan kesempatan juga teman-teman. Saya membuka kesempatan kan tidak hanya untuk ketua kelas, tetapi saya memberikan kesempatan untuk rekan-rekan satu kelas, mahasiswa untuk memberikan pendapat ataupun tanggapannya ataupun sharing pengetahuannya yang sudah diperoleh ya. Jadi bisa dibagikan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi objektif ini lebih kepada bagaimana kita tidak punya ini ya teman-teman tendensi ya untuk bersikap memihak ya. Jadi lebih objektif gitu. Bukan subjektif ya, kita tidak memihak tetapi lebih objektif. Kita netral seperti itu. Kemudian kaitannya dengan prinsip kerahasiaan, di sini
kerahasiaan itu bagaimana kita menjaga ya teman-teman. Tentunya ada kerahasiaan-kerahasiaan tertentu sebagai kode etik. Kita tahu ya kalau kaitannya dengan apa kesehatan ya teman-teman, rekam medis itu ya, rekam medis itu data-data dari pasien itu ketika mereka sudah apa ya menjadi tenaga medis atau tenaga kesehatan ataupun dokter itu harus ya diwajibkan ya sebenarnya kalau nggak salah disumpah juga ya ada aturannya bagaimana mereka tidak boleh membocorkan data pasien. Jadi siapa sakit apa itu harusnya ya dalam kode etik itu tidak boleh karena kan itu kerahasiaan teman-teman. Itu apa ya kalau nggak salah itu salah satu ini juga ya poin juga ya di mana salah satu kode etik juga yang harus dijaga ya tidak boleh teman-teman data-data pasien itu keluar ke publik itu tidak boleh. Kemudian kalau mungkin kaitannya dengan saya hubungkan dengan pendidikan akademis ya dosen itu saya juga nggak boleh teman-teman data teman-teman mahasiswa itu keluar itu tidak boleh ya. Jadi kalau biasanya saya itu hanya men-share misalkan nilai itu cuma nama sama NIM nanti sama nilainya. Kaitannya teman-teman tinggal di mana, teman-teman itu agamanya apa, teman-teman dengan berbagai rincian data pribadi apa, itu tidak boleh dikeluarkan juga, teman-teman. Karena itu data pribadi, data rahasia dari data akademik ya, data teman-teman yang tidak boleh juga publikasikan secara umum ya ke masyarakat seperti itu. Itu juga rahasia, teman-teman. Tuh. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada kode etik bidang. Nah, di sini profesional IT ya di dalam kaitannya profesi di bidang IT. Nah, untuk kode etik di bidang IT di sini biasanya ini ya teman-teman ada prinsip atau norma-norma tertentu kaitannya profesional ya yang dihubungkan dengan ini ya profesi IT kita ya nanti untuk mengatur ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin ya kaitannya nanti apakah nanti sistem jam kerjanya, kemudian bagaimana aturan-aturan khusus ya yang secara khusus mengatur tentang profesi di bidang IT ya. Bagaimana si profesional IT tadi harus bertindak ya kaitannya dalam tugas dan juga pekerjaannya. Nah, di sini kebetulan dicontohkan langsung saja ya. Contohnya misalkan kebetulan sebagai pengguna internet. Nah, di sini malah lebih ke penggunanya. Nah, ini kalau di sini bukan profesi ya, teman-teman. Jadi kalau pengguna internet berarti secara umum, teman-teman. Nah, kalau di sini kalau secara umum, nah kalau sebagai pengguna internet, nah ada beberapa kode etik yang perlu diperhatikan. Nah, ketika kita berselancar di internet ya. Nah, apakah itu kaitannya di sini dicontohkan nih sama Bu Anita beberapa contoh ya. Apakah tidak menghindari publikasi hal-hal yang bersifat pornografi misalkan, kemudian mempublikasi yang bersifat suku, ras dan agama, kemudian mengeksploitasi kaitannya dengan anak-anak yang di bawah umur dan beberapa hal-hal lainnya terkait dengan penggunaan internet. Hal-hal ini teman-teman juga sebagai saya katakan orang IT juga ya teman-teman. Jadi teman-teman sebagai kita semua sebagai akademisi, terutama di bidang IT, teman-teman juga harapannya juga memahami ya hal-hal seperti ini ya. Jadi tidak hanya dibaca, teman-teman, kalau bisa. Jadi benar-benar diaplikasikan ya kalau bisa ya. Jadi diharapkan teman-teman juga sebagai pribadi-pribadi yang nanti kelak juga akan menjadi pimpinan-pimpinan di bidang IT, teman-teman juga ini ya punya ini apalagi kita ini ya kampus bela negara. Tentunya kita juga menjunjung ya kode etik itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan profesi kita. Nah, banyak sekali sih di sini contohnya teman-teman nanti bisa explore lebih lanjut. Kemudian di sini nah ini kaitannya dengan profesi ya. Di sini lebih ke ini programmer seperti ini teman-teman. Ya kode etik profesi yang kayak gini. Jadi merujuk ke suatu profesi tertentu ya. Misalkan dicontohkan oleh Bu Anita programmer. Nah, di programmer di sini kalau kode etiknya ini ya, programmer tidak boleh mendistribusikan malware. Nah, ini ya hal yang sangat ini ya penting ya, hal-hal yang kayak gini mungkin perlu diperhatikan juga ya. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti tidak sengaja. Kemudian seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan, jadi tidak jelas ya. Itu ada beberapa kode etik kaitannya dengan programmer ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mungkin teman-teman ingin berprofesi di bidang
programming ya, atau nanti menjadi programmer. Kemudian ini nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kita masuk ke tanggung jawab moral. Nah, ada 3 prinsip dasar untuk sebuah tanggung jawab moral kaitannya dengan profesi ya. Nah, di dalam tanggung jawab moral ini, nah di sini ada ini teman-teman, bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika ada konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan, jika itu memang terjadi ya, terjadi. Nah, jadi kita ada ini ya, ada tanggung jawab kerugian yang perlu kita ini ya, pertanggungjawabkan ya. Kalau misalkan kita masuk di dalam suatu profesi tertentu, misalkan kebetulan tadi ya, contohnya dokter. Nah, dokter kebetulan melakukan malpraktek, nah dia kena sanksi hukum, misalkan ada sanksi hukum di sana. Nah, tentunya ya karena dia bagian dari anggota profesi misalkan, nah dia juga harus bertanggung jawab teman-teman untuk mempertanggungjawabkan mungkin tindakan yang telah salah dilakukan tadi. Gitu. Kemudian bertanggung jawab jika terjadi kerugian atau kelalaian. Nah, ini masih sama ya kaitannya, mungkin ada hal-hal yang salah. Nah, di sana harus ini ya mau ya bertanggung jawab. Kaitannya mungkin kalau tadi bisa kerugian, bisa materi teman-teman, materi secara uang itu harusnya juga bertanggung jawab, bersedia mengganti ya kerugian, apakah uang ataukah mungkin dengan aturan-aturan tertentu, atau mungkin ada tanggung jawab seperti hukuman yang harus dijalani kalau misalkan seseorang, misalkan tadi dokter yang melakukan malpraktek dan sebagainya ya. Tuh. Kemudian ada ini ya, kerugian misalkan ini ya, bertanggung jawab kerugian yang timbul jika kita mengetahui orang yang akan melakukan sesuatu menimbulkan kerugian dan membiarkan. Nah, ini juga bagian tanggung jawab teman-teman. Kita tahu kebetulan mungkin teman-teman nanti sudah berprofesi di bidang IT, kebetulan teman-teman ada tahu temannya akan melakukan tindak, mohon maaf ya, tindak kriminal, kaitannya misalkan membuat malware atau apapun yang merugikan orang lain. Nah, kalau teman-teman juga membiarkan hal itu terjadi, nah itu kaitannya ada tanggung jawab moral juga teman-teman di sana. Yang teman-teman juga tidak hanya sebenarnya, kalau saya pribadi mungkin lebih ke ini ya, mengajarkan ke teman-teman tidak hanya moral juga. Moral ini kan kaitannya teman-teman di hadapan masyarakat dan juga hukum sama negara ya. Tapi teman-teman juga, kita kan sebagai ini ya, teman-teman, apa namanya, masyarakat yang punya agama ya, di mana teman-teman harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Di sana juga itu juga harus menjadi poin penting ya teman-teman. Apa yang kita lakukan tentunya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir ya. Jadi silahkan teman-teman juga dalam kaitannya profesi harus profesional, dan juga ini ya menjaga ya kaitannya nanti tanggung jawab moral ini juga menjadi poin penting, dan juga kita juga harus ini ya bertanggung jawab kepada ini ya apa namanya, Tuhan yang Maha Kuasa ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nanti apa yang kita lakukan, nah ini juga pengaruh ya. Meskipun itu kita tahu, itu teman kita, tentunya ya sebaiknya diingatkan atau disampaikan, jangan sampai itu menimbulkan ini ya kerugian terutama ke masyarakat sih teman-teman. Kalau bisa dicegah, kita ya apa namanya, ada tanggung jawab kita di dalamnya gitu. Kita juga ikut ya. Kalau kita menghalalkan hal itu, berarti kita menjadi bagian dari hal negatif tersebut sih, seperti itu. Kemudian, nah di sini mohon maaf ya, untuk evaluasi dari teman-teman dari pembelajaran kita hari ini mungkin di LMS belum ya. Jadi silakan teman-teman melengkapi 2 jawaban dari soal ini ya. Silahkan kaitannya dengan pertemuan keempat kemarin, profesi impian teman-teman. Silahkan mencari informasi terkait kode etik ya dari profesi yang teman-teman kemarin sudah cari ya di pertemuan keempat. Misalkan apakah programmer ataukah tadi mostly banyakkan data analis. Nah, kode etiknya apa saja. Jadi nggak usah semua ya teman-teman. Paling di sini nanti saya tambahkan ya. Jadi minimal ini aja. Minimal 3 ya. Jadi kode etiknya apa gitu. Nanti teman-teman copy paste nggak apa-apa. Cari aja kode etiknya sebagai profesi yang teman-teman memang kemarin pengen apa namanya, pengen profesi yang teman-teman pengen apa targetkan atau impian kalian ya. Kemudian yang kedua, jika dikaitkan dengan profesi impian kalian, nah organisasi profesi apa yang teman-teman pengen ikuti? Nah ini juga saya pengen tahu juga teman-teman. Teman-teman pengen gabung di organisasi profesi apa?
Kebetulan mungkin kaitannya programming ataupun mungkin data analis, teman-teman mungkin ada kan ya organisasi profesi. Nah, di sini nanti saya contohkan. Kalau di saya ini tadi yang mau saya share sebentar ya. Saya bentar. Saya kecilin dulu. Ininya maaf, ini yang terakhir ya. Sebentar. Ini ya, teman-teman, kebetulan kalau di saya ini saya sedikit share dulu. Contohnya ini, teman-teman, kebetulan saya kaitannya dengan information system ya. Saya pengen ini teman-teman organisasi tadi soalnya ini ya. Bentar, yang kedua kan ini ya. Organisasi profesi yang ingin saya ikuti. Kebetulan saya pengen sebenarnya ikut ini teman-teman, Association Information System. Tapi karena biaya sebenarnya teman-teman, masalahnya biaya ya. Di sini, nah ini kan ada ya, tadi saya minta ini ya. Nah, jelaskan alasannya kenapa kalian ingin mengikuti organisasi profesi tersebut. Kebetulan misalkan saya pengen sih saya masuk ya di Association of Information System. Tetapi karena terbatas biaya ya di sini kalau misalkan masuk ke asosiasi ini berbayar sih teman-teman. Jadi bayarnya juga beda-beda sih dan rate-nya kalau mereka karena ini internasional levelnya pakai dolar ya. Beda kalau Aptikom teman-teman. Aptikom itu bayarnya masih pakai rupiah. Nah, kebetulan kenapa saya suka asosiasi for information system ini di sini cukup bagus sih teman-teman kaitannya dengan nanti penelitiannya sih. Kalau saya sukanya di sini ada member benefit. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menyampaikan ya. Nah, apakah sih keunggulan yang teman-teman suka? Kebetulan kalau di saya kaitannya dengan ini teman-teman yang saya suka kalau di ICENET itu ini teman-teman banyak penelitian-penelitian tentang information system yang cukup bagus di sana. Rate-nya bagus-bagus. Jadi bisa ini juga ya, menambah pengetahuan saya kaitannya dengan penelitian di bidang information system. Selain itu, ada juga ini teman-teman, community. Community ini yang sangat penting juga teman-teman. Linknya ya, linknya jadi kita banyak mungkin kalau misalkan mengadakan seperti seminar atau mungkin international conference, di sini kita bisa terhubung ya dengan para kolik yang ada di luar negeri secara internasional. Nah, mungkin kalau di saya contohnya seperti itu. Nah, nanti di teman-teman silahkan ya disesuaikan dengan ininya masing-masing. Nah, dari yang keempat teman-teman bisa lanjutkan nih profesi yang sudah teman-teman profesi teman-teman sudah analisis di di pertemuan 4 kemarin, silahkan dilanjutkan dengan kode etik. Di sini saya tambahkan saja ya. Jadi minimal 3 ya, kopi aja nggak apa-apa. Silahkan dicari tahu. Ini juga nggak harus spesifik ya, maksudnya kebetulan mungkin teman-teman nggak ada, ya sudah nggak apa-apa. Misalkan secara spesifik data analis itu tidak ada, nggak apa-apa. Nanti kaitannya IT juga nggak apa-apa. Kan masih terkait ya, jadi gitu. Kemudian kaitannya organisasi profesi ini boleh lokal, nasional, internasional nggak masalah. Yang penting organisasi profesi ya. Silahkan itu nanti disampaikan apa kemudian alasannya ya. Kalau bisa nanti mungkin bisa dikasih linknya ya nanti ya. Ini ya organisasi profesi bisa disertakan linknya ya. Nah, oke. Saya kira demikian untuk kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa untuk pembelajaran kita hari ini? Saya stop share dulu ya. Nah, ada yang ditanyakan untuk kelas kita hari ini? Semoga nggak ngantuk sih. Saya takutnya gitu sih. Udah siang-siang, teman-teman habis makan siang gitu ya. Jadi ngantuk. Gimana dari teman-teman mahasiswa, ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Kita masih 2 menit. Ada yang ditanyakan atau tidak? Ibu izin bertanya. Ya, gimana Mbak? Untuk tugas yang tadi itu dikumpulkan di list, Bu? Nanti biasa ya, kalau di saya modelnya ini aja Mbak, seminggu aja. Jadi maksimalnya teman-teman pertemuan minggu depan ya. Minggu depan jam 1 ya. Nah, kita ketemu jam 1. Hitungannya gitu aja nanti. Biasanya kayak gitu kalau saya. Jadi nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau sekarang diselesaikan, silahkan. Gitu. Saya kira seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ditanyakan lagi. Mohon maaf ya, belum saya taruh di list tadi. Nanti saya lengkapin. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Mbak. Izin bertanya gimana? Oh, Bu Gusti ya, itu bukan kelas kita. Tenang aja, nggak usah diisi. Nggak usah. Iya. Terima kasih ya di konfirmasi. Iya, kayaknya tadi saya ngelihat Bu Gusti itu kasih nama E ya. Itu bukan dari kelas kita. Tenang saja, bukan. Jadi nggak usah. Itu nanti kalau di kelas ini berarti saya sama Bu Ati ya. Jadi kalau ada yang lain itu nggak masuk sih.
Kalau saya pribadi. Kalau semisal nanti ditanyakan pun nanti saya koordinasi ke Bu Ati, saya sampaikan karena kan bukan dari kelas kita. Jadi tidak ada ini sih, nggak usah aja teman-teman. Tapi kalau mau dicoba ya monggo. Kalau saya sih nggak usah aja sih, karena bukan dari ini ya. Tapi teman-teman yang ini aja. Kalau ini nanti untuk penilaian juga di saya ya. Di saya nanti saya diskusikan juga ke Bu Ati. Jadi nilai-nilai yang masuk dari teman-teman keaktifan juga nanti saya tambahkan juga nanti untuk dimasukkan ya. Gitu. Oke. Izin bertanya, isinya di Word ya. Silahkan di Word ya nanti atau PDF terserah. Nanti untuk instruksi teknis seperti itu nanti saya lengkapin ya. Kaitannya Word sama PDF, kemudian deadline juga nanti saya lengkapin ya biar teman-teman nggak bingung nanti takutnya. Silahkan nanti dilengkapin aja. Dari yang kemarin aja teman-teman yang ngajuin. Tapi ganti juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman ingin berganti preferensi profesi nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting untuk melengkapi tadi. Sama yang kemarin ya, ini kan tadi ada ya, kaitan yang kemarin, boleh nih yang kemarin mungkin masih kosong. Nah ini kan kebetulan tadi saya belum rekap ya, ini ya. Ini silahkan ya, yang tadinya mungkin saya izin share dulu, ini ya yang Excel tadi ya. Yang ini ya nama-nama yang masih kosong, saya kurang tahu juga, saya geser kiri ya. Nah ini bisa nih ditambahin aja, yang kemarin kualifikasinya mungkin masih kosong ya. Atau mungkin udah dimasukkan di bawahnya. Nah ini ya yang masih kosong silahkan dilengkapin ya. Karena nanti ini ya kelengkapan penilaiannya juga. Karena di situ ada 2 soal ya. Yang masih kosong-kosong silahkan ya saya sarankan untuk melengkapi ini ya. Nah ini ya yang kemarin. Nah kalau yang sudah nggak apa-apa. Kalau yang sudah ada isinya nggak masalah. Ini. Yang kemarin sudah mengisikan kaitannya kualifikasi sih nggak apa-apa. Nggak usah ngisi aja. Jadi tinggal itu. Yang belum saja ya. Yang belum saja nanti dilengkapin ininya. Data ininya. Yang poin nomor 2 bisa disertakan digabung di itu jawabannya. Nggak apa-apa nanti saya kasih instruksinya sekalian. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya kelebihan 2 menit nih. Mohon maaf ya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman semua sudah mengalokasikan waktunya kita untuk belajar bersama ya kaitannya dengan etika profesi. Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman juga apapun ya yang dicita-citakan atau ditargetkan ya untuk menjadi profesi impian atau cita-cita impian. Semoga ini ya diberikan kemudahan kelancaran ya. Nah, jadi teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman cita-citakan. Jadi semoga dari lewat pembelajaran ini bisa ini teman-teman starter awal sebenarnya. Jadi saya pengennya teman-teman bisa aiming ya, punya tujuan gitu sih. Jadi teman-teman punya target nanti yang pengen dicita-citakan. Semoga semuanya dimudahkan lah bisa mencapai cita-cita tersebut. Saya kira demikian ya dari pembelajaran kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya apabila mungkin terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Saya cukupkan ya kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Insya Allah minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Insya Allah ketemu sama Bu Ati ya minggu depan. Iya, Bu. Terima kasih. Sehat-sehat ya semuanya. Silahkan kalau Terima kasih banyak, Bu. ya sama-sama.